bahan lah apa gitu. Tapi intinya bukan saya, di situ bukan saya sebagai kuasanya gitu. Kalau untuk sidang hari ini sendiri mungkin BPOM sudah siap untuk dihadirkan kah atau ada saksi apa lagi ke depannya, Bang? Iya, jadi gini ya, kita kan berharap persidangan ini kan disaksikan oleh publik gitu ya. Harapan kita bahwa publik bisa menilai kenapa berkedatangan BPOM itu tidak muncul gitu kan di dalam persidangan. Sementara dalam berkas perkara ada ahli dari BPOM yang dijadikan sebagai ahli oleh dari tingkat penyidik sampai penuntutan, tapi kemudian di tingkat persidangan ini tidak hadir gitu. Nah, kami tidak tahu penyebabnya apa. Namun yang jelas begini, kami tetap menginginkan itu saksi BPOM ya, karena yang harus masyarakat ketahui ya, ini saya perlu luruskan juga ya, sehingga kenapa banyak pertanyaan, lo kok bicara soal skincare ya kan, lo kok bicara soal produk ya kan. Ini kan tuduhannya adalah pertama itu adalah pengancaman dengan kekerasan ya kan. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Yang terakhir itu yang sering ramai di media itu adalah soal TPPU-nya ya. Jadi saya mau kasih tahu begini masyarakat itu bahwa perkara ini berawal dari adanya skincare ya. Kenapa kok bisa hari ini kami menghadirkan fakta korban yang mengalami langsung akibat dari skincare itu. Nah, karena apa? Di dakwaan jaksa penuntut umum juga menyebutkan ya. Ini kalau saya tidak salah ingat begini kira-kira, bahwa terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok @niki_huru-hara ya memposting produk Glavica ya kan. Lebih spesifiknya lagi apa? Salmon DNA dan atau booster glowing cell. Nah, ini yang menjadi pucuk dimulainya permasalahan ini ya kan, sehingga kemudian atas adanya dugaan, bahwa bukan dugaan ya, sekarang BPOM sudah merilis juga fakta-fakta di persidangan juga sudah terungkap bahwa glowing booster cell itu tidak pernah terdaftar ya kan. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Nikita, terdakwa Ismail dan Nikita, dia itu dicari oleh Reza Gledis ya kan. Tujuan dia mencari Reza Gledis itu mau ngapain? Kan tadi saya bilang sumbernya apa? Produk ini loh ya, produk ini bermasalah, publik sudah tahu sekarang bermasalah. Lalu kemudian pelapor Reza Gledis ini menyadari bahwa itu adalah sebuah permasalahan. Nah, dengan upayanya dia mencoba mencari tahu melalui terdakwa Ismail. Nah, disitulah prosesnya ya kan. Proses ini terjadi, ada chat-chatan, selamat malam Mail. Waktu persidangan fakta sebelumnya Dr. Oki menyampaikan, saya ditelepon Reza Gledis minta saya untuk dipertemukan sama Nikita. Saya sampaikan kalau begitu melalui Ismail. Saya sambungkanlah bertiga di situ teleponnya, Dr. Oki, Reza, sama Mail. Disitulah terjadi percakapan bahwa adanya permintaan tolong itu yang tadi beredar, yang teman-teman tahu semua sudah beredar di media sosial itu kan, yang lagi FPP, yang seperti yang disampaikan oleh saksi-saksi sebelumnya juga. Itulah percakapan yang awalnya beredar, minta tolong untuk dipertemukan, minta tolong supaya saya bisa ketemu Nikita. Karena apa? Sumbernya bermasalah, sumbernya produk tadi itu. Nah, itulah yang kemudian berlanjut percakapan, perkenalan diri dan lain seterusnya, sehingga pada akhirnya muncullah negosiasi di situ. Terjadi tawar menawar, ditanya dari Mail berapa, ya kan? Disebutkan, oh kalau dari Mail sudah tidak bisa turun 5 miliar. Memang dokter mau nawar berapa? Itu ada, dan itu sudah terungkap di persidangan semua. Kalau
Kalau 4M bagaimana? Ya kan? Nah, inilah saya bilang proses negosiasi ini yang kemudian terjadi fakta itu sehingga mereka itu sepakat gitu. Ya udah angka 4 miliar, ya kan? Oke, deal ya Mail. Oke, kita damai ya Mail, kan begitu percakapan yang kemarin beredar. Nah, pertanyaan kemudian nanti teman-teman bisa lihat, kami akan menghadirkan ahli bahasa. Makna dari oke sip itu apa dalam konteks bahasa? Apakah itu persetujuan secara paksa atau persetujuan memang sukarela sama-sama gitu loh, ya? Nanti akan kami hadirkan ahli bahasa di persidangan berikutnya. Ahli BPOM pun minggu depan, Bang. Ahli BPOM belum konfirmasi ke kami, tapi mudah-mudahan kami sangat berharap ahli BPOM bisa hadir di sini. Oke. Karena itu bisa mengungkap fakta lagi bahwa adanya permasalahan terhadap produk-produk dari Berarti sangat peran Grafica. penting ya Bang BPOM itu untuk hadir di Sangat persidangan. berperan penting, sangat. Tapi surat itu udah direspon belum Bang sama BPOM kan? Kami sudah mengirim berapa hari yang lalu, belum ada respon. Mungkin maksimal di hari Senin kami, kalau belum dapat tanggapan akan kami tanyakan langsung ke sana. Oke, Bang, mungkin mengenai selain gugatan Puan Prestasi, nah katanya kan mau gugat baru nih, nah ada forum komunikasi tentang Oh, apa? belum ada. Saya soal gugatan saya belum paham ya. Nanti kalau ada, nanti tergantung di kita. Sip. Udah. Ya tadi yang saya sampaikan, sumber dari segala permasalahan ini bersumber dari adanya skincare. Ya, skincare itu yang menjadi patokan atau tolak ukurnya bermasalah atau tidak. Kalau itu tidak bermasalah, pertanyaan seriusnya kenapa Reja Gladys itu dengan segala macam upaya itu mencari Nikita, apa tujuannya gitu loh, ya kan? Kalau tujuan yang sebenarnya dia mau kerjasama dalam produk dalam hal apa ya? Dalam bentuk review disebutkan supaya tidak direview yang jelek-jelek, supaya tidak dilakukan usaha untuk menjelek-jelekan itu di media sosial. Itu semua adalah upaya dari Reja Gladys untuk, ya saya katakan, membungkam mulutnya Nikita Mirzani. Ya. Kenapa? Oh, tadi sudah saya jawab ya. Saya tidak belum paham soal gugatan itu. Ya. Nanti kalau ada konfirmasi dari Niki terkait dengan gugatan, kalau sudah masuk atau apa, kalau saya juga terlibat dalamnya nanti, ya saya bisa bicara lah kepada teman-teman media. Tapi untuk sekarang saya belum bisa ya, karena belum dapat informasi apa-apa sih dari media. Gitu ya teman-teman ya. Bang, namanya Bang? Usman Lawara. Usman Lawaran. Iya. Boleh Bang minta kartu namanya kalau ada?